Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang sangat banyak. Wabil khusus nikmat yang harus selalu senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman, karena keimanan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Walaupun itu dunia yang banyak, maka tidak sepantasnya seorang manusia menukar keimanannya dengan dunia. Dan kita masih dalam pembahasan dosa-dosa besar. Yang pertama yaitu tentang kesyirikan yang pernah kita lewati, yaitu syirik yang pertama adalah dosa besar. Dosa syirik besar yang pertama. Di syirik itu ada dua, syirik kecil, syirik besar. Syirik besar yang saya contohkan, yang pertama adalah menuhankan manusia. Kemudian yang kedua adalah berdoa meminta kepada selain Allah. Itu jelas clear, nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah bertawasul kepada makhluk Allah. Ini penjelasannya panjang sekali, sampai ngomongkan wali-wali Allah, wali-wali setan dan seterusnya, sampai ngomongkan para habib dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah meminta kepada setan, ya, meminta kepada jin dan setan. Kemudian yang kelima adalah menjadi dukun. Dan ini kita masuk ke yang keenam. Yang keenam yaitu berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bab tauhid tentang contoh-contoh kesyirikan, bab ini bab favorit saya karena ada hadis yang jarang orang dengar, tapi nanti itu hadisnya saya taruh di paling terakhir. Jadi umpama ibarat makanan itu niku gonge gitu. Jadi agar kemudian kita bisa ngeh gitu, bisa paham. Ternyata modelnya ada berbagai macam model tentang berkurban untuk selain Allah, dan puncaknya adalah kurban yang sangat remeh, dianggap remeh, itu pun tetap di mata Allah dinilai besar ketika diperuntukkan kepada selain Allah. Kita mulai ya. Nah, judulnya adalah kurban untuk selain Allah. Ini adalah syirik besar yang keenam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Quran surat Al-Kautsar bahwasannya kurban itu bagian dari ibadah. Karena Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ada kata dan. Nah, ini menunjukkan sholat dan kurban itu sama levelnya sebagai sebuah ibadah. Kemudian dalam sebuah ayat Quran surat Al-Hajj ayat 37, Allah pastikan kalau terkait kurban itu yang diterima bukan daging atau kulitnya. Artinya bukan kemudian nek dibeleh terus daging nopo kulitnya mabur ten langit ngoten mboten gitu kan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini nanti menjadi benang merah kenapa mengorbankan sesuatu kepada selain Allah itu masuk dalam kesyirikan. Ini ayat ini kuncinya di sini. Jadi Allah tegaskan kalau daging yang kamu kurbankan dan darahnya sekali-kali nggak dapat sampai kepada Allah, artinya nggak akan naik gitu loh. Allah nggak minta dagingnya itu, tetapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan dari kalian yang dapat sampai kepadanya. Artinya ketika Allah perintahkan, hei manusia yang aku beriman, kurbano fasoli li rabbika wanhar, maka kita begitu bersegera untuk berkurban, maka yang dinilai adalah ketakwaannya. Dilihat dari apa? Keikhlasannya. Oh, wongnya sugih tapi kok pelit, ya, itu juga nanti diukur gitu. Makanya pada kurban yang lalu kan Pak sinten niku Pak Prabowo kurbannya sapi 140 ekor gitu kan. Niku insya Allah itu pahalanya nggak lebih besar daripada seorang pemulung yang nggak punya duit tapi gelem nyelengi sampai akhirnya DE melu kurban medhus siji.
Padahal hari-hari dia buat makan mungkin ya pas-pasan. Karena dalam bab sodakohnya orang tidak mampu itu dalam kondisi tertentu nilainya lebih gede daripada sodakohnya orang mampu. Gampangnya ngeten. Kalau kita punya duit 10.000, kita infak 2.000. Itu insya Allah pahalanya lebih gede daripada orang duit 10 juta infaknya ya 2.000. Tentu dengan kata kunci ikhlasnya podo kan ngoten. Apa meneh ikhlasnya beda. Wis 10 juta infaknya 2.000 ra ikhlas meneh itu. Dalok diumumke meneh. Maka ini luar biasa gitu ya, ampun nggih. Maka tadi saya katakan ketika duitnya beliau sampai triliunan terus korbane 140 ekor sapi ya, itu mungkin sekian miliar itu kan kecil. Wong triliun kan 1.000 miliar, ini dipetil cuma anggaplah 10 miliar atau 20 miliar kan sedikit gitu loh. Dibandingkan orang yang dino-dino susah nyari duit sampai direwangi ndakur-ndakur sampah, ngapunten nggih. Kemudian dilumpukke, golek plastik dilumpukke, kemudian misal payu 50.000 dititil 5.000 atau 10.000 dicelengi setiap hari sampai akhirnya ngumpul pinten iki kalau wingi 3 yuta napa 2 yutaan ngoten to. Nah, entuk wedhus siji dhek wis bener-bener bersyukur alhamdulillah ya Allah kula saged derek kurban. Bahkan di tahun sebelumnya ketika dia nggak bisa kurban dhek yo nangis gitu kan. Karena kurban itu kan waktunya tertentu. Nah, maka insya Allah pahalanya lebih gede piye sing ra duwe. Makane jenengan nek ra duwe gendang infak 2.000-an ora apa-apa gitu. Nek ngenteni sugih kok ora urung ya 2.000 meneh gitu kan. Wis to. Makane niku kedah ditata ati, angel niku. Saestu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata kuncinya bukan daging, bukan darah yang diminta tapi takwa. Lah, nanti ada orang-orang yang berinteraksi dengan setan lagi. Dia minta itu, beliau iki, cepakno ngene ngono. Nah, dia takwa nih tapi kepada setan. Nah, takwa pada setan inilah yang kemudian masuk dalam wilayah kesyirikan. Ngoten. Dan hati-hati, ada orang tuh nulis di akun medsosnya. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika Demak niku jebol tanggule, terus arep dibangun melih tanggule, terus nekake wedhus kendit, kambing gede yang kemudian ten wetenge niku enten kaya sabuke niku. Kendite terus sabuk artine iku. Nah niku enten wulu tapi bentuk sabuk ngoten. Dadi wedhuse kudu golek model ngoten niku. Terus dikorbankan ten mriku delalah. Lah kok ya sing mimpin ritual niku modele kaya kula, gede, lemu, brewok gitu kan. Lho jubah meneh gitu. Ini sanes kula lho niku. Dulur kula nggih boten niku. Nah, terus enten sing komentar, wah seorang dokter fulan bin fulan ya ten medsose. Itu bukan syirik. Itu ibarat manusia bertransaksi dengan manusia, tapi ini manusia bertransaksi dengan jin agar dia tidak mengganggu prosesi pembangunan tanggul. Oh, koyone bener gitu kan. Omongane koyone apik ngono. Maka Imam Ali mengomentari orang-orang ngomong kayak ngeten niku, qaulul haq urida bihal batil. Omongane kaya-kaya bener tapi jane karepe iki salah gitu. Omongannya kadang itu kayak bener, mirip-mirip bener gitu kan, tapi jane itu salah tempat ngomong kayak gitu. Nggih. Artinya kalau orang bertransaksi dengan orang boleh itu jual beli, tapi begitu transaksi dengan setan ya nggak boleh gitu kan. Jadi itu benar-benar talbis bainal haq wal batil, mencampur adukkan antara hak dan batil. Makanya pentingnya kita pahami ini agar kita hati-hati. Ya, jadi kata kuncinya adalah ketika kurban yang diminta oleh Allah keikhlasan, ketakwaan kita, kemanutan kita pada syariat itu. Ya. Kemudian soal kita menyembelihnya gede, sapi dewe atau mungkin ten mikian sing dadak nekake unta sisan nggih mboten apa-apa. Itu bagian dari bagaimana kemudian bertakwa, sementing ikhlasan itu. Ya. Maka ketika ini dipersembahkan kepada yang lain, nah, maka itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku. Nusuk ini ada ulama yang menerjemahkan ibadah, ada ulama yang menerjemahkan maknanya adalah kurban. Hidup dan matiku kuwi mung dienggo Gusti Allah Rabb semua alam semesta ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu buat beliau, buat Allah.
wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, dan aku diperintahkan untuk hidup di atas akidah ini, bahwasanya aku hanya akan sholat, hanya akan ibadah, hanya akan kurban, persembahkan hidup dan mati hanya untuk Allah. Makanya sing gane ngrungokke musik-musik terus nyanyi hidup dan matiku hanya untukmu. Hati-hati gitu. Nanti kontra sama ayat ini kan, enten tok kathah to lagu-lagu ngoten niku to. Lagi kasmaran lagune ngoten niku. Wong nulis surat cinta tulisane nggih ngoten niku gitu. Pokoke aku siap mati untukmu. Ampun ya, hati-hati. Nanti itu masuk dalam wilayah syirik mahabbah, tapi sekarang temanya adalah tentang berkurban. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi bahwasanya beliau mengatakan ya'muruhu ta'ala ay yukhbarul musyrikin alladzi ya'buduna ghairallah wa yadbahuna li ghairi ismahu inna annahu mukhalafun lahum fi dzalika. Ayat ini memberitakan, Allah memberitakan kepada Nabi SAW agar mengasih tahu kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah dan berkurban untuk selain Allah, dan juga tidak menyebut nama Allah, bahwa Nabi SAW menyelisihi mereka, artinya tidak cocok dengan akidah mereka dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makanya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik modeling ngoten niku. Nah nanti turunannya nek zaman biyen itu benar-benar harus hewan disembelih, getahe dituang ke reca-reca niku. Nah nanti turunannya terus mulai turun. Nah, enten sing nganggo kembang, enten sing nganggo dupa. Dupa prinsipnya kalau buat harum-haruman boleh, jenengan yang ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram sok-sok kan ningali piyai mito cawan niku to nek asepe niku nggih wangi-wangian to. Tapi nek dupa sing nggih pakan demit, jadi bentuknya nggih padha. Barang ini nggih padha. Nah, ketika itu nggih pakan demit, niatnya itu enggak boleh. Tapi kalau nggih wangi-wangian di rumah boleh gitu kan. Dan kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW menegaskan wala anallahu man dhahaba li ghairillah, dan dilaknatlah orang-orang yang kemudian menyembelih untuk selain Allah. Sekali lagi bahasanya memang menyembelih karena umumnya waktu itu kewan gitu. Maka turunannya niku sakniki pun macam-macam. Enten sing bentuke gunungan gitu, diguak ning nggon sendang, pundi sing ten Ponorogo niku ngebel napa niku. Enten sing kewan ning ndase tok gitu kan. Nek ten Jogja ndas kebo, mungkin nek geser ten daerah timur ganti sapi, makin ngetan ten Palu niku ndas wedhus gitu kan. Munggah Gunung Merapi niku ya ndas wedhus gitu kan. Nah, maka tergantung tempatnya. Ning perapatan ya kembang gitu kan. Ning nggon sawah pojokane niku napa niku endok lan sak piturute niku banyak turunannya. Dan ini ketika saya ke Bali itu banyak kayak gitu. Dan kapan jenengan kalau masih ingat bab tentang Muharram, Nabi SAW ketika puasa di tanggal 10 Muharram itu dikasih tahu sama sahabat, ya Rasul, wong Yahudi karo Nasrani yo ngagungke tanggal 10 Muharram niki, kata Nabi, yo nek tahun ngarep umurku jek dawa tak poso ke tanggal 9. Ini menunjukkan Nabi soal puasa aja gak mau podo karo agama sebelah gitu loh. Lah kok kemudian jelas-jelas nek misal panjenengan yang nate ten Bali terus lihat full itu kayak gitu terus kok yo dipleke ten mriki, bahkan kemudian menyebut sebagai agama Islam kejawen, ya ampun gitu. Islam ya Islam, Jawa ya Jawa. Maka dalam syariat ya syariat aja, jangan kemudian dimix ya. Nanti Islam ketemu Hindu dadine ten India dadine agama Sing ya. Yo ngangge sorban, yo brewokan gitu kan. Ning mboten Islam mboten Hindu. Angel gitu. Ya, napa meneh niku sing napa Darmo Gandul Gatulucu, kula nganti bingung sing digandulke apa gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks menyembelih maka kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu namanya tasmiyah, kemudian yang kedua al-qasdu. Tasmiyah adalah menyebut nama. Jadi ketika kita kembali ke konteks menyembelih, artinya ada kewannya ya. Maka ketika kita menyembelih, maka kita harus mengucapkan basmalah, bismillah. Niku sing paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim biangsal. Tapi kalau dalam konteks kurban Nabi cuma mengatakan bismillah. Nah, ada orang yang menyebut orang lain. Jadi bukan sebutan nama Allah, tapi nyebut dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, enten. Dengan nama si fulan bin fulan, enten gitu. Nah, ketika ya
sebuah sembelihan ini disebutkan nama selain Allah, maka seketika itu walaupun kewane niku halal, maka binatangnya itu tidak boleh dimakan. Baik nyebute tok sebagai sembelihan yang nanti tujuannya bukan untuk kesirikan, ning dia nyebut nama lain gitu kan. Atau disebut nama lain memang tujuannya untuk yang disebut itu. Nah, dua-duanya ini menyebabkan daging yang tadinya halal menjadi haram. Beda halnya ketika seorang jagal yang jenengan sewa, mungkin karena kambingnya banyak banget tenwiki atau sapi ini banyak banget, tenogone ra cunggah karena udah pada sepuh-sepuh, akhirnya nyewa jagal, lah dhek lali gitu loh. Ser siji, loro, telu, papat, pitu lali, terus jenengan nelekke, Mas, tak gatek-gatekke kowe nyembelih ping 7 kok ora nyebut bismillah iki piye? Wah, ngapunten kesupen, Pak. Lah nek ngoten, maka yang sudah lewat itu masih halal. Karena jane niate dhek meh ngucap tapi lupa itu. Boleh. Beda halnya ketika ping 7 terus jenengan nelekke, Mas, tak gatek-gatekke ping 7 kowe nyembelih kok ora nganggo bismillah. Dhek jawab kesuwen, Pak, ndak bismillah barang. Nah, itu yang terjadi, pitune wau haram. Ini fikih kalau nggak hati-hati luput, Pak. Jadi nyebut nama selain Allah pas beleh itu nggak sah gitu kan. Walaupun pitik, walaupun kambing, walaupun sapi, napa meleh babi, alah wis. Makanya si pendeta Racetha niku kan ini bisa kalau disembelih dengan nama Allah jadi halal gitu kan. Iya, dek wis ngempet waktu jadi Islam kan ramangan babi, begitu mlebu Kristen pe carane babi niku dipangan ket kocong goreng nganti buntute gitu. Pengen dikrikiti ku abah gitu. Ya Allah, wong ora ngenah ini. Nah, kemudian yang kedua, al-qasdu. Jadi ada tasmiyah menyebut nama, kemudian al-qasdu. Maksudnya apa gitu. Nah, ketika tujuannya adalah untuk Allah, tapi juga ditujukan kepada selain Allah. Boleh wedhus, sirahe nggo si danyang tertentu, Nyi Roro Kidul, Roro Jonggrang, Roro Ati gitu kan. Nah, terus engko awake godheke, itu ya enggak boleh gitu kan. Jadi bukan dase tok sing ra etuk ya sak awak-awake ra etuk gitu. Nah, sehingga ada hukum-hukum turunannya. Satu, menyembelih dengan menyebut nama Allah dan ditujukan kepada Allah, inilah agama yang benar. Jadi nyebutnya harus bismillah dan memang ditujukan niatnya untuk lillah kepada Allah. Konteksnya pas hari kurban itu yang paling benar. Makanya daging paling nikmat, paling enak gitu kan. Itu kula. Niku pas kurban niku atau sing masak ibu-ibu ten masjid mangane bareng-bareng. Nah, makanya enten sunnah dalam kurban itu ketika kita sholat Id kita nggak boleh puasa iya, tapi kita juga nggak boleh makan. Makanya kapan? Bar sholat Id, sholatnya ampun suwe-suwe gitu kan. Nah, gendang gage-gage dibeleh setunggal terus diresiki sampile napa-napane dagingnya niku lho. Terus ibu-ibuke dicepake, disiapke, masak. Mungkin kalih nenggo sanese mulai disebelih 1 2 2 dan seterusnya sampai selesai. Kira-kira jam 11 napa jam 09. Niku pun mateng bisa buat sarapan. Nek jam 09 kan dereng enten sing semaput to. Tapi nek matenge jam 12 ya ampuh niku. Nah, mulai nek enten sing kesletak sapi ya walah. Tambah ra karu-karuan. Makanya itu yang paling nikmat. Jadi disembelih di masjid bersama kaum muslimin, dimasak bareng-bareng, dahar bareng-bareng, wah enak banget. Nah, mulai nek nganti kembulan, waduh. Ingkung napa? Ingkung wedhus dibakar muter mesti Om Jon ngarep dhewe niku. Masih doyan daging sapi kambing to, Om? Masih, enggak mantang. Oh, mantang nek pasaran didit. Om Jon nak ran didit. Nomor kali ya. Menyembelih dengan menyebut nama Allah namun ditujukan kepada selain Allah, ini termasuk perbuatan syirik karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Bismillah yo ning bar bismillah diguak ning sawah, ngomongnya ben sawahe subur, ben panen. Kadang nggak masuk akal orang-orang yang bikin sajen itu. Gampangnya ngeten lho, sawah niku nggih to. Ten negara pundi kemawon, rumusé nggih sami. Sadurunge ditanduri diluku. Bar diluku terus dilerem riyin, bar ditanduri engko terus diabuk, terus baru dilandak urutane kula sok kesupen. Nah, terus pokoknya anggere diopeni dengan bener, ya engko ya subur gitu loh. Engko ya panen.
Tapi kenapa ndadak dibarengi buak sajen? Itu enggak ada kaitane ngoten niku. Mboten enten kaitane. Sehingga ketika kita nanam padi, tapi kok ora diopeni, ora diuri-uri, mboten diabuk, mboten dilandak, mboten diluku. Lah mbok ya disajeni sapi siji ora bakal panen, kan ngoten. Rumusnya ngoten gitu loh. Logikanya itu kayak gitu. Makanya saya juga kadang tuh nek numpak pesawat kadang bingung. Nomor 13 diilangi. Wedi karo nomor gitu kan. Semelang pesawatnya ceblok gitu. Terus jenengan nek ten gedung-gedung dhuwur niku kadang nomor pinten niku, nomor sekawan nomor pinten niku mboten enten gitu. Jadi bar telu A atau telu B ngoten. Mboten enten 4 munggah langsung. Termasuk 13 itu mboten enten. Ya itu loh bagian dari orang-orang yang kemudian cacat tauhidnya gitu, cacat akidahnya gitu. Meyakini hal-hal yang enggak ada dasarnya ngoten. Ada juga orang sing gawe omah, angger omah nganggo semen, nganggo pasir, takarane bener, tukange cakap, tukange ahli yo dadi. Ora usah dadak disajeni ning pengeret ning gendeng, dadak dipendem ning tengah-tengahe gitu kan, ning pojokan sana, pojokan situ. Nek dilakoni tenan, Pak, sing omah-omah ning jerone niku sumpek bakalane. Karena itu justru ngundang setan-setan untuk ke situ gitu. Yang bener gimana ya singkir, karena emang pengen bangun rumah ya wis enggak usah aneh-aneh gitu kan. Yang penting semen yo aja diganti glepung kan ngoten. Boto aja diganti roti kan ngoten. Nah, terus tukang bangunan namun diganti tukang liya kan ngoten. Kowe tukang masak yo saiki gawe omahku wae wis omahe dadi omah-omahan panganan kan itu kan. Itu yang kedua gitu. Jadi walaupun nyebut nama Allah neng itu untuk selain Allah itu masuk dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah dan ditujukan kepada selain Allah lah, inilah hakikat syirik isti'adah, minta pertolongan kepada selain Allah. Jadi nyebutnya nama lain, sebut ser, terus dikeke ya sing disebut niku. Ini kesyirikan, minta tolong kepada selain Allah. Ini syirik dosa besar. Kemudian yang keempat, menyebut dengan nama selain Allah namun ditujukan kepada Allah. Dengan menyebut nama Syekh Fulan bin Fulan ser itu, tapi niatnya ngarep-arep pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tidak boleh. Makanya sekali lagi pokoknya paling enak niku nek pas kurban niku. Nyebut nama Allah untuk Allah wis. Niku luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis-jenis sembelihan ada 4. Yang pertama sembelihan ibadah. Sembelihan ibadah tadi yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, kita tujukan pahalanya kepada Allah. Dan Allah itu maha baik. Begitu kita sebut nama Allah, kita tujukan mengharap pahala Allah, dagingnya ora dijaluk kalau Gusti Allah gitu. Balik kan kita sendiri semua. Sing korban wedhus nggih, sok-sok malah njaluke sapi gitu kan. Soalnya kan enten sing ditembung gitu loh. Mau dijaluk oleh Gusti Allah, dienggo malaikat-malaikat jenengan ra kumanan gitu. Wong malaikat jumlahe kathah. Tapi Allah kan enggak seperti itu. Yang diminta, yang diinginkan ketakwaannya. Coba jal tak deloke wong sumber iki nek kon kurban, jamaah nek 300 iki kira-kira sing kurban pira kok ya mung 3. Ini berarti ora takwa. Wong sumber randuwe didelok omahe wah apik-apik mobil halus-halus kok muni randuwe. Ra ilok nek wong Jawa biyen ngomongé. Hah? Randi utang, alhamdulillah. Insyaallah. Oke, 1. Yang kedua, sembelihan syirik, yaitu sembelihan yang disembelih menyebut nama selain Allah atau menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Ini enggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, sembelihan ada sembelihan bid'ah namanya, yaitu sembelihan yang tidak ada dasar syariatnya tapi dilakoni neng nyebut nama Allah tapi enggak ada contohnya. Misal nih, ada orang yang kemudian kampungnya itu kekeringan dan pengen Allah turunkan hujan. Nah, syariat minta hujan kan cukup dengan sholat istisqa. Dalam banyak kitab fikih nggak ada satupun penyebutan dikon barengi nganggo kurban. Lah, pada satu kampung orangnya kreatif. Mereka berpendapat bahwasanya kurban kuwi ibadah yang mulia, fasoli li rabbika wanhar, salato marang gustimu terus kurbano, berarti ben marem ling njaluk udan, salat istisqa tambah kurban sisan gitu. Ini hasil dari mereka-reka gitu loh.
apa namanya ngayal gitu loh, ben tambah cespleng dungone gitu. Karena emang dibutuhkan hujan itu untuk kampung itu yang mayoritas adalah petani. Akhirnya dilampahi. Nah itu masuk dalam kategori sembelihan bid'ah. Artinya gini, makanannya dimakan boleh, ning niatan atau ritualnya itu salah gitu. Dengan cara tadi menyebut nama Allah, kemudian diperuntukkan untuk Allah. Ritualnya salah, tapi makanannya boleh dimakan. Nah, kemudian yang keempat, sembelihan mubah. Nah, sembelihan mubah ini adalah sembelihan yang biasa kita lakukan. Kita menyebut nama Allah, bar niku nggih kita untuk keluarga kita, atau yang bakul ayam didol, atau yang bakul kambing buat dagang sate kambing dan turunannya. Nah, itu boleh. Nah, itu sembelihan mubah, itu halal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daging sembelihan yang haram dimakan, yang pertama yaitu sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Baik itu dia menyebut nama yang lain atau nggak mau menyebut. Nah, tadi yang sudah saya contohkan, ping pitu ra nyebut, begitu dielekke ngomong megah. Nah, itu berarti pitune tadi batal. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih." Diharamkan bagimu makan bangkai. Jadi kalau binatang udah mati duluan itu nggak boleh dimakan gitu kan. Kemudian darah saren, dideh, nomle. Istilah-istilah niku lho. Nah, kula niku nate ten pas tesih dinas ten Jogja niku keluwen wonten critane ten angkringan pinggir dalan mandeg gitu kan. Terus ternyata angkringane niku mboten dibunteli ngangge piring ngono. Wah, terus mau ajeng sayur sing pundi Mas? Nah niku napa? Niki oseng-oseng dijikoke ngono. Kotak-kotak kaya hati niku. Terus kula nganti tekok, iki apa Bu niki? Niku niku lho saren. Ya Allah Bu, deloken rupaku iki lho kaya mbok pakani saren gitu. Jadi luar biasa bakul-bakul. Piye carane gendang sugih. Mbok rupane kaya kula tetep dipakake saren niku. Mbok yo dikeki oseng-oseng liya apa oseng-oseng kacang panjang apa oseng-oseng pare saren dipakake. Nah, nggih. Jadi enggak boleh nggih. Dan binatang yang dipakani darah, ya, jatuhnya namanya binatang jalala. Jadi misal jenengan ada lele, terus jenengan langganan dan sembelihan niku getih jenengan jaluk ngipakan lele. Nah, lele ne ketika jenengan entas, jenengan ambil, itu nggak boleh langsung dimakan. Itu harus dilerem rumiyin minimal 3 hari, maksimal 40 hari. Karena hukum asal binatang jalalah ketika konsumsinya adalah barang najis atau haram, hukumnya jane haram. Tapi bisa menjadi halal ketika jenengan lerem riyin, karantina riyin, dikasih makan makanan yang halal. Dijikuk, pindah ember, dipakani saren meneh ya ora, nggak boleh gitu kan. Harus ganti makanannya gitu. Tapi binatangnya harus binatang yang halal, ikan, enten to ayam atau napa binatang-binatang tertentu niku dipakani barang-barang najis ya enten. Nah, kemudian daging babi pun niku kena haram. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian dalam ayat yang lain yang semisal bunyinya wala taqulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafis, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan, dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh karena itu tidak boleh memakan sembelihan orang musyrik atau majusi atau orang yang telah murtad. Jadi ngapunten nggih, jenengan yang piknik ke Bali atau jenengan yang piknik ke Jepang atau jenengan yang piknik ke Cina gitu kan. Karena mereka belum atau bukan ahli kitab. Ahli kitab itu kan Yahudi Nasrani. Nah, maka panjenengan yang ke sana tidak boleh makan binatang-binatang yang butuh disembelih. Ayam gitu kan. Panjenengan Bali makan ayam betutu, tapi sing masak wong Bali, sing beleh wong Bali gak boleh. Nah, karena sembelihan yang boleh buat kita itu hanya sembelihan ahli kitab atau sembelihan seorang muslim. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum.
dan makanan dari para ahli kitab itu halal buatmu. Artinya kalau panjenengan gadah sederek nopo gadah tonggo Nasoro, kemudian memberi jenengan makanan daging yang halal, ayam atau kambing atau sapi gitu kan, maka hakikatnya kita boleh memakannya. Secara hukum asal boleh. Tapi kalau tetangga kita, ngapunten, yai Hindu atau Buddha, Konghucu, atau mungkin malah duwe agama kan enten wong ateis ngoten niku. Nah, niku kalau ngasih bahkan itu binatang yang halal, ayam, kambing, sapi, ya kita nggak boleh memakannya. Ngoten. Nah terus lho sapa Mas ini kan? Lah monggo jenengan gadah kucing Pak, kucing ini. Sing daginge niku lho. Tapi nek kan kadang enten tenggen Pak beseke niku sok enten jeruk lah jeruk ento gitu. Tapi nek dagingnya niku nggak boleh. Kemudian yang kedua, sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Termasuk juga daging sembelihan yang haram dimakan adalah sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa madzubiha 'alan nusuk, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala-berhala. Nah, ketika konteksnya bahasanya sembelihan, berarti kalau sifatnya sajen, maka tadi saya bilang, nek zaman dulu memang sajen itu kewan yang disembelih, tapi turunannya pun termasuk dalam wilayah sajen. Maka kalau sajennya kados ten kelenteng niku kan mboten enten daging-dagingan niku napa buah-buahan gitu kan, roti lan sak piturute, maka itu walaupun buah, kalau emang itu adalah sajen maka itu haram. Sehingga nek zaman dulu mbah-mbah itu gawe sajen tinggi ten sawah niku wau, terus bar niku didongoni bareng-bareng, terus bar niku didongke anak putu kan. Ayam padahal niku enggak boleh gitu. Nah, yang boleh memakan sinten? Ya orang-orang non-muslim atau orang Islam yang kondisinya benar-benar memprihatinkan, yang membutuhkan itu. Jadi jangan gadah tonggo benar-benar kelaparan itu boleh karena darurat. Dalilnya apa? Famanit turra alaihi ghairu baghin wala adin fala udwana alaihi. Kalau seseorang itu dalam kondisi darurat, bener-bener kaliren, wetenge pun melipit-melipit, kaya meh semaput keringet dingin keluar gitu kan. Maka nek enten barang ngoten niku mboten napa-napa. Gampange ngeten lah. Misal jenengan minggah gunung atau niate ajeng camping ten dhuwur gunung gitu kan. Begitu tekan dhuwur gunung, kemudian urung tekan gone bingung muter-muter mergo kompasnya ceblok gitu kan. Nah, akhirnya nemu sajen. Nah, sajennya didelok kok ya ternyata sego. Nah, jenengan makan itu untuk memenuhi sekedar lambung agar bisa jalan lagi boleh. Jangankan itu, jenengan nemu batang babi, jenengan cuil sithik agar urung bosok banget ya, cuil sithik agar doyan juga gitu kan. Terus jenengan bakar gitu kan, sithik gitu kan, untuk kemudian menegakkan tulang punggung kita ben bisa jalan lagi boleh. Tapi nek dibakar kabeh ngoleh-oleh itu enggak boleh gitu. Nggih. Lah tapi aku kan karuan ngerti ketemu panganan meneh kapan nggih, nyuwil meneh lah dienggo sangu. Pokoknya agar ketemu sing halal ndang dibuat, ngoten. Itu masuk dalam wilayah darurat sumangga. Ngoten nggih, darurat niku bainal hayah wal mamat gitu, bainal hidup dan mati gitu. Darurat iki ngoten niku. Dadi ampun titik-titik darurat iki darurat sampai kula nanti tekoki, Mas, munggah gunung kan adem. Aku nek kademen iso mati. Lah terus piye? Ya aku nggo ciu ngene. Lah apa ya ora iso wedang jahe. Nek perlu ya mawane kuwi emploken nak ya anget tenggorokanmu gitu. Wah enak-enak wae ukara-ukara teh enom-enom niku nek tekoke. Karepe niku njluntrunge kula, tapi nggih dilalahi kula mboten pekok, atine kula mudeng. Arahe ning ndi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dibahasakan di sini adalah wa madzubihalan nusub, semua yang disembahkan untuk berhala, bukan berarti kudu kewan sing disembelih ya. Dadi nek bentuke napa sego napa niku sing muncuk niku napa? Tumpeng napa-napa lah gitu kan. Pokoknya agar niku genah dinggo nyajeni sesuatu sing ditakuti orang, nah itu enggak boleh dimakan nggih. Enggak boleh didulit ya. Disampar entuk gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang memberikan sesaji. Nah, kenapa? Ya ini. Karena manusia sudah bertransaksi dengan jin. Jadi si dokter Fulan bin Fulan tadi dia jane ya mengkonfirmasi nek kuwi transaksi menungso karo setan gitu kan. Allah pun juga sudah mengabarkan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
enek lho menungso sing njaluk perlindungan ning setan, jin. Dan jin itu bukannya nambah baik ning nambah dosa atau nambah salah gitu. Jadi bukannya nambah selamat, nambah pripun-pripun ning nambah diluntrungke pada tempat, pada kondisi, pada perbuatan yang makin jero dosanya. Dan ini adalah sebesar-besar dosa, yaitu kesyirikan. Kemudian dalam ayat yang lain di Quran surat Al-An'am ayat 128 Allah mengatakan wa yauma yahsuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal insi. Pada hari di waktu Allah menghimpun mereka semua yaitu manusia dan jin, Allah berfirman, jin setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna ba'din wa balagna ajalana alladzi ajalta lana. Ya Allah, kami sebagian dengan sebagian mereka para setan itu sudah mengambil keuntungan. Ada transaksi memang. Pengen sugih, kon nyepake ngeten-ngeten manut. Pengen duwe bojo sing ganteng gitu kan, akhirnya ngangge pengasih kon nyepake ngeten-ngeten manut. Lan sampai dituruti gitu kan. Tapi apa kata mereka juga bahwasanya sekarang sudah tiba saat yang dijanjikan untuk kami. Qala narum maswaakum khalidina fiha. Allah kemudian mengatakan, yo dinone iki neraka wis temepak nggo kowe, nyemplung kekal di dalamnya. Illa masyaallah inna rabbaka hakimun alim, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki lain. Jadi ada orang-orang yang memang diselamatkan dari neraka, maka itu bagian dari Allah yang maha bijaksana al-hakim, dan Allah lebih tahu mereka ini siapa. Itu yang bagian dari Allah yang maha al-alim, maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini hadis pamungkas yang saya ceritakan, mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi Nabi SAW pernah berkisah tentang dua orang pemuda. Beliau mengatakan an Tariq ibn Syihab, dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dakhalal jannah rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena lalat. Nanti dalam bab etika, bab akhlak kepada binatang, ada wanita yang masuk neraka karena kucing, ada wanita yang masuk surga karena anjing. Nah ini dalam bab sajenan mempersembahkan kepada selain Allah, itu ada laki-laki yang masuk surga karena laler. Kemudian wadakholan nar rajulun fi dzubabin, dan ada laki-laki yang masuk neraka karena laler. Jadi mlebu surga kalih neraka, dua orang ini siji surga siji neraka sebabnya laler, sanes kebu laler gitu kan. Nah, qalu para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, kok saged piyai niku mlebu surga kalih neraka sebabnya laler. Nah, qala kata Nabi SAW, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Nabi mengatakan dua orang ini berjalan melewati suatu kampung, suatu negeri, di mana orang nggak boleh melintas di negeri itu kalau nggak mempersembahkan sesuatu kepada yang dikeramatkan di tempat itu. Boten, motor klakson, duripke lampune, macam-macam niku to. Lewat kertek pucal pitik, ya ngoten niku to. Makanya kalau nganti bingung, iki nek nganti entuk mantu nglewati kertek satu supaya dadak nggawa pitik sekeranjang ten bis sing ajeng napa kawinan niku gitu kan. Nah, maka Nabi mengatakan ada orang yang dua orang ini mau lewat satu kampung, dia nggak boleh lewat kalau nggak mempersembahkan sesuatu. Kemudian faqalu li ahadihima, dua orang tadi wong kampung ngomong kepada salah satunya, korib kowe kurbano, persembahkan sesuatu dinggo iki lho, sing tak keramatke, sing tak agungke iki ya. Kemudian qala, orang itu menjawab sing dikongkon iki wau, laisa indi sayun uqarrib, aku ora duwe apa-apa. Wong aku rono ki meh golek gawean, paribasane ngoten. Aku rono ki meh golek gawean. Dadi saiki aku ya ora ndedit to mestine nek mbok kon ndekek apa wae ning kono aku ora duwe. Ning wong kampung niku cerdas. Orang kampung itu mengatakan qalu lahu, dia berkata kepada pemuda itu, qarib walau dubaban. Ora usah bingung, iki ora soal duit, tapi soal pengagungan. Golek sajen walaupun laler. Laler niku tuku napa golek? Golek. Goleke ning nggen tempat sing angel digoleki napa sing gampang? Ya gampang, tempat sampah sak pirang-pirang.
Lalere ngoten nggih. Asal nemu tempat sampah atau barang-barang mambu bosok mesti ketemu laler niku toh. Nah, maka beliau pun mereka yang cerdas orang kampung ini. Ora usah bingung soal duit. Aku ora ngongkon kowe tuku kembang ning pasar kembang. Aku mau pengen ngerti nek kowe mempersembahkan sesuatu walaupun laler. Topi. Nah, orangnya ini kebetulan ya toh enggak belajar ten mriki. Nah, akhirnya begitu dikengken ngoten mikirnya logikane laler gampang. Rasa tuku garing nyekel entuk siji jangan ojo kok mung siji tak akeh piu lewat. Faqarraba dzubaban. Nah, tapi dia nangkepnya cuma satu. Kemudian dia mengorbankan satu ekor laler gitu kan. Fakhallu sabilahu, kemudian dikasih jalan. Oh no, wis lewat kowe. Fadakhalan nar. Kata Nabi SAW, orang ini masuk neraka. Nah, kenapa masuk neraka? Karena dia sudah melakukan kesyirikan dan besar kemungkinan dia enggak bertobat karena dianggap sepele dosane niki wau. Sehingga dosane digawa sampai akhirat, padahal Allah tegaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa selainnya Allah bisa ampuni. Pramila kita yang naudzubillah ya pernah terlibat kayak gitu-gitu, jangan lupa untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu walaupun laler. Nah, kemudian waqalu lil akhor, kemudian penduduk kampung itu ngomong ke satunya lagi kan tadi dua orang toh, siji pun lewat dari siji. Qorib saya giliranmu Mas gitu kan. Faqala, orang itu pun mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadin say'an dunallah azza wa jalla. Nah, ini mergo ngaji, mergo sinau, mergo majelis ilmu. Dia paham. Kemudian dia mengatakan sorry. Saya enggak akan naruh persembahan kepada sesembahan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ora bakal gitu kan. Fadarabu unuqahu fatahulal jannah. Wong kampung niku tersinggung, nesu, akhirnya piyai niki dipejahi, kata Nabi, masuklah surga dia karena lalat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau masih hidup, menjelaskan tentang hadis ini. Tadullu ala annahu lam yasta'dimu hadza syirk. Hal ini menunjukkan bahwa si orang yang dibunuh tadi tidak menganggap perkara besar, perkara kesyirikan ini. Orang yang korban si satu ekor lalat. Jadi yang dia ngorban tadi dia merasa itu perkara sepele, masalah, mau laler gitu kan. Nah, maka dia masuk sana. Walam yungkirohu biqalbi, hatinya pun juga tidak mengingkari. Bal fa'alahu wa huwa radin bih, dan dia bahkan nuruti karepe wong kampung niku dan dia ridho dengan melakukan itu. Wa mislu hadza la syakka annahu yakfur, dan model-model seperti ini jelas-jelas dia jatuh dalam kesyirikan besar, bahkan kekufuran yang besar, sehingga dia masuk neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau nganggo laler wae iso nyemplung neraka, maka kita logika piye halnya dengan das kebo. Otomatis kan golek kebone. Kebo digoleki kan kudu dibayar nganggo duit kan ngoten. Begitu wis ketuku kebone, dadak dicencang dibeleh kan ngoten. Kemudian ugo rampe dicepake, tentu nilainya lebih besar daripada seekor lalat. Karena sesuatu itu ketika nilainya lebih besar daripada seekor lalat, dosanya pasti ya lebih besar. Ini kebalikannya sedekah. Ketika kita sedekah banyak, maka insya Allah pahalanya lebih besar daripada yang sedekah sedikit. Tapi kok yang sedekah sedikit memang yo ora duit, sedangkan yang sedekah banyak jane itu ya mung sithik dibandingke duite, maka insya Allah pahalanya tetap lebih gede sing sithik ning pas lagi ra duit kan ngoten. Maka dalam konteks ini juga sama. Kesyirikan ketika dengan lalat aja itu masuk dalam wilayah kesyirikan dan bisa menyemplungkan orang ke neraka, tentu kalau niku luwih gede meleh barangnya, tambah besar lagi dosanya dan tentu tambah mengerikan ancamannya. Sehingga kita yang sudah belajar harus berhati-hati. Senajano niku laler, senajano niku kembang, napa milih dadak pitik cemani lan sak piturute, maka semua itu enggak boleh karena itu kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun